Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapina Apria Darmawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Fiksi itu tidak berdasarkan kenyataan, bisa juga dikatakan imajinatif. Jadi, buku fiksi adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat cerita yang imajinatif, tidak sesuai kenyataan, dan tidak bisa dibuktikan. Contohnya yaitu novel, cerpen, buku dongeng, antologi puisi, dan lain-lain. Berikutnya ada non-fiksi, itu berdasarkan kenyataan, fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi, buku non-fiksi adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang nyata, apa yang dituliskan memang sudah terjadi. Contohnya, buku pengetahuan, buku ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedia, dan lain-lain. Berikutnya ada unsur kebahasaan. Kalimat fakta adalah sebuah kalimat yang di dalamnya mengandung sebuah kenyataan, benar-benar bisa dibuktikan dan apa adanya. Contohnya kalimat fakta. Yang pertama ada Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Yang kedua, burung cendrawasih adalah burung asal Papua. Selanjutnya ada kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung penilaian atau pendapat seseorang. Masih serba kemungkinan atau belum terjadi dan sering ditandai dengan kata sangat, kiranya, jika, andai, kelihatannya, harus, dan lain-lainnya. Contoh kalimat opini, yang pertama ada sepertinya nanti sore akan hujan. Yang kedua, untuk mengobati sakit kepala yang secara alami menurut saya adalah banyak minum air putih dan tidur yang cukup. Selanjutnya ada unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi meliputi 1. Identitas buku, yaitu judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. Yang kedua ada biografi pengarang. Yang ketiga ada tujuan penulisan buku. Yang keempat ada ringkasan buku atau sinopsis buku. Yang kelima ada unsur instrik. Yang keenam ada keunggulan dan kelemahan buku. Yang ketujuh ada kesimpulan. Berikutnya ada unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi meliputi 1. Identitas buku, yaitu judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. Yang kedua ada biografi pengarang. Yang ketiga ada tujuan penulisan buku. Yang keempat ada ringkasan buku, keunggulan, dan kelemahan buku. Yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Ungkapan atau frasa idiomatik adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna baru. Biasanya makna yang timbul bukan makna yang sebenarnya dan tidak ada hubungan dengan kata yang membentuknya. Contoh kata ungkapan. Yang pertama ada banting tulang, artinya kerja keras. Yang kedua ada gulung tikar yang artinya bangkrut. Yang keempat ada jago merah yang artinya api kebakaran. Yang kelima bunga tidur yang artinya mimpi. Selanjutnya ada teknik membaca. Teknik membaca, memindai atau scanning. Teknik membaca scanning adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membaca yang lain-lain secara tepat dan cepat. Tujuan membaca dengan teknik ini yaitu menentukan informasi yang diperlukan secara cepat dan tepat dari indeks buku. Membaca dengan teknik ini digunakan ketika orang membaca buku telepon, kamus, dan lain-lain. Teknik membaca shared reading. Teknik membaca shared reading adalah teknik membaca yang bertujuan agar siswa dapat memahami sebuah wacana untuk berlandaskan kerjasama atau saling sebagai informasi. Langkah-langkah penggunaan teknik ini yaitu 1. Tahap prabaca, 2. Tahap membaca, 3. Tahap pasca baca. Selanjutnya ada menanggapi buku fiksi dan non-fiksi.
Resensi adalah memberikan penilaian terhadap isi buku. Biasanya, kita dalam memberikan penilaian yang menggunakan tanggapan yang baik dan kritik yang membangun. Tanggapan adalah sebuah respon atas fakta yang ada. Biasanya dapat berupa tanggapan positif atau tanggapan negatif. Berikut adalah hal yang terdapat dalam sebuah resensi buku. Yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada deskripsi cover buku, yang ketiga ada pengarangan, yang keempat ada sinopsis, yang kelima ada penilaian buku, yang keenam ada tanggapan terhadap isi buku, yang ketujuh ada kesimpulan. Sekian materi yang saya sampaikan atas penjelasan buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.